قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayyuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Masih dalam melanjutkan muqaddimah sebelum memasuki inti pembahasan. Beliau berkata rahimahullah, sababu ta'lifil kitab, sebab penulisan kitab ini. Walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadzal mawdu', maka tatkala aku belum menemukan sebuah kitab yang mengumpulkan seluruh pembahasan dalam permasalahan ini, faqad ra'aitu min al-wajib 'alayya an ad'a li ikhwanil muslimin, maka aku memandang merupakan hal yang wajib bagiku untuk memberikan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, atau menulis atau meletakkan mimman hammuhum al-iqtida'u fi ibadatihim bihadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang kepentingan mereka dalam melakukan ibadah adalah mencontoh dalam ibadah yang mereka lakukan berdasarkan bimbingan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang hendak melakukan ibadah salat benar-benar sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia salat berdasarkan sunnah Rasulullah, bukan berdasarkan madhab. Maka merupakan hal yang wajib bagiku, kata beliau, untuk meletakkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin kitaban, sebuah kitab mustau'iban ma amkana, yang mencakup seluruh yang memungkinkan, li jami'i ma yata'allaqu bi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim, yang mengumpulkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari takbir hingga mengucapkan salam, bihaitsu yusahhilu ala man waqafa alaihi min al-muhibbin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hubban sadiqa, di mana hal ini akan memudahkan bagi seseorang yang hendak menemukan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan tata cara salatnya Nabi, dari mereka yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang jujur. Karena banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, namun mereka tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Rasul, tapi tata cara salatnya tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Rasul, tapi tata cara ibadah yang dia lakukan jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini beliau mengatakan orang-orang yang cinta kepada Nabi dengan kecintaan yang jujur, bukan hanya sekedar mengucapkan rasa cinta. Al-qiyama bitahqiqi amrihi, memudahkan bagi mereka untuk menegakkan
perkara ini dengan mewujudkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu di masa hidup beliau. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hal mengerjakan salat dengan merujuk kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada fa inni syammartu an sa'idil jid. Oleh karena itu aku menyingsingkan lenganku dengan penuh kesungguhan. Wa tatabba'tu al-ahaditha al-muta'alliqata bima ilaihi qasadtu min mukhtalifi kutubil hadis. Dan aku meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang aku maksudkan itu, yaitu hal-hal yang kaitannya dengan tata cara salat Nabi dari berbagai referensi kitab-kitab hadis. Fakana min dzalika hadzal kitab alladhi baina yadayka, maka hasil dari apa yang telah aku teliti itu adalah kitab yang berada di hadapanmu ini. Maka kita mengucapkan jazallahu khairan Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang telah bergerahkan segala kemampuan beliau untuk membimbing kaum muslimin agar mereka melakukan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan perjuangan yang berat, mengumpulkan hadis-hadis lalu kemudian menerangkan setiap hadis itu keadaannya, dan kita tinggal menerima hasilnya dengan kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka semoga Allah azza wajalla membalas kebaikan yang berlipat ganda kepada beliau dan menjadikan balasan yang terbaik di akhirat kelak. Wa qad ishtarattu ala nafsi alla urida fihi min al-ahadits an-nabawiyyah illa ma thabata sanaduh. Aku telah mensyaratkan pada diriku bahwa aku tidak akan menyebutkan di dalam kitab ini dari hadis-hadis Nabi kecuali yang telah ditetapkan sanadnya. Sanadnya thabit, diyakini kejelasannya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis itu sahih atau hadis tersebut hasan? Hasbama taqtadhihi qawaidul hadits syarif wa usuluhu, yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hadis yang mulia dan prinsip-prinsipnya. Wa darabtu safahan an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw dha'if, dan aku menghapus setiap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang majhul, yang tidak dikenal apakah dia terpercaya atau tidak, dan dia bersendiri dalam meriwayatkannya, atau hadis yang dhaif dan dia bersendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada penguat dari jalur yang lain. Sawa'un kana fil hayati awil adhkari awil fadaili wa ghairiha, sama saja dalam hal ini, baik yang berkaitan dengan tata cara ibadah, tata cara salatnya, atau zikir-zikir salatnya, atau keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalamnya, atau yang lain. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan amalan pun, kalau hadis itu dhaif, beliau tidak menyebutkannya. Karena apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada ikannya telah cukup, tanpa harus mencari-cari hadis-hadis yang dhaif. Memang ada sebagian para ulama, mereka bermudah-mudahan dalam hal meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat kelemahan di dalamnya, yang kaitannya dengan fadailul amal, fadilah-fadilah amalan, keutamaan salat ini, keutamaan ibadah ini, keutamaan salat itu, dan seterusnya, keutamaan amalan. Sebagian para ulama ada yang membolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat, tidak seperti yang difahami oleh sebagian. Mereka memperluas
ya, kebolehan meriwayatkan hadis-hadis tentang fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, sampai mereka meriwayatkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang jelas kepalsuannya, yang jelas kelemahannya, sangat lemah sekali, tetap mereka sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitab Fadhailul Amal yang sering dibaca oleh Jama'atut Tabligh. Kitab Fadhailul Amal yang banyak sekali dipenuhi hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis palsu, mungkar, namun disandarkan kepada Nabi. Padahal para ulama, mereka yang membolehkan untuk meriwayatkan hadis-hadis tentang Fadhailul Amal, keutamaan-keutamaan amalan, itu mereka menyebutkannya dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama, hadis tersebut tidak terlalu lemah, namun kelemahannya itu kelemahan yang ringan. Misalnya disebabkan karena perawinya sayyi'ul hifdzi, ada buruk hafalannya, tapi asalnya dia jujur, namun terjadi keburukan hafalan. Atau misalnya ada seorang perawi yang mastur, keadaannya tidak diketahui, dan yang semisalnya. Adapun jika hadis itu sangat lemah sekali, maka tidak boleh diriwayatkan, meskipun tentang keutamaan amalan. Kemudian syarat yang kedua, bahwa hadis tersebut berkaitan dengan keutamaan dari satu amalan yang asal hukum amalan itu sah di dalam syariat, ada tuntunannya dalam syariat. Misalnya salat duha. Salatul duha jelas disyariatkan berdasarkan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada hadis yang ada sedikit kelemahan, meriwayatkan tentang keutamaan salat duha. Maka sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa diriwayatkan. Syarat yang ketiga, tidak boleh mengatakan ketika meriwayatkan hadis yang lemah tersebut memastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Namun hendaknya ketika mereka meriwayatkan menyebutkan dalam bentuk tamrid. Misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan, dihikayatkan dalam satu riwayat. Tidak boleh dipastikan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan. Jadi syarat-syarat yang ketat ini para ulama bolehkan. Namun Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa walaupun terpenuhi syarat-syarat tersebut, beliau tetap tidak meriwayatkannya, karena hadis-hadis yang sahih itu sudah mencukupi daripada harus menyebutkan hadis yang dhaif. Maka yang di sini beliau mengatakan, aku menghapus setiap riwayat-riwayat yang terdapat kelemahan dan bersendiri dalam meriwayatkannya, atau seorang perawi yang majhul, baik yang berkaitan dengan tata cara salatnya, atau zikirnya, atau keutamaan-keutamaannya, atau yang lainnya. Li'annani a'taqidu anna fima thabata minal hadith ghunyatun 'anil dha'ifi minhu, karena aku meyakini bahwa apa yang sahih dari hadis itu sudah mencukupi daripada menyebutkan hadis yang lemah. Yang beliau maksud di sini adalah hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, mencakup hadis yang sahih, sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairihi. Li'annahu la yufidu bila khilafin illa dhann, karena hadis yang dhaif itu tidak memberi faedah kecuali sekedar persangkaan semata. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Wadh-dhannul marjuh wa huwa kama qala ta'ala la yughni minal haqqi syai'a, dan persangkaan yang lemah. Kalau hadis itu diriwayatkan dalam keadaan hadis tersebut lemah, itu hanya sekedar persangkaan, persangkaannya lemah. Beda kalau hadis tersebut sahih, hadis yang diriwayatkan terpenuhi syarat-syarat untuk dikatakan hadis tersebut sahih, maka hadis tersebut memberi faedah keyakinan, diyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya dan mengucapkannya. Ini yang sahih dari madhab ahlul hadis.
Adapun yang dhaif seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la yughni minal haqqi syai'a. Tidak menguatkan sebuah kebenaran sama sekali. Jadi kita mencukupkan dengan yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Hadis muttafaqun alaihi. Falam yata'abbadna Allah Ta'ala bil amal bih. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintahkan kita beribadah dengan mengamalkan hadis dhaif. Tidak. Bal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu faqala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari meriwayatkan hadis dhaif, meriwayatkan hadis yang masih ada prasangka di dalamnya. Di mana Rasulullah mengatakan, ittaqul haditsa anni illa fima alimtum. Takutlah kalian dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali sesuatu yang kalian benar-benar meyakini bahwa itu sahih dariku. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi Syaibah dan Syekh Muhammad Sa'id Al-Halabi menisbatkannya ke dalam musalsalatnya kepada Imam Al-Bukhari, dan ini adalah kekeliruan. Namun setelah itu Syekh Al-Albani menerangkan bahwa hukum yang beliau sebutkan bahwa hadis ini sahih adalah hukum yang keliru. Beliau mengatakan, "Tsumma tabayyana li anna al-haditsa dha'ifun." Kemudian nampak bagiku bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan ini sikap para ulama. Begitu mudahnya mereka kembali kepada al-haq ketika terjadi kekeliruan. Dan itu kemuliaan. Ar-ruju' ila al-haqqi fadhilah. Kembali kepada kebenaran itu sebuah keutamaan. Ada sebagian orang menyangka bahwa kalau seseorang mengakui sebuah kesalahan, dianggap itu sebagai sesuatu yang menurunkan martabatnya, menurunkan kedudukannya. Ini tidak benar yang demikian. Masih saja para ulama mereka berjalan di atas prinsip kembali kepada al-haq ketika kebenaran itu nampak baginya. Dan itu bukanlah suatu kerendahan, bukanlah sesuatu yang merendahkan kedudukan dan martabat seseorang. Perhatikan Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan bahwa beliau pernah mensahihkan hadis ini dan beliau menerangkan, kemudian nampak bagiku bahwa hadis ini dhaif, yaitu dengan lafaz ittaqul haditsa anni illa fima alimtum. Takutlah kalian dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali yang kalian benar-benar meyakini dan mengilmui bahwa hadis itu sahih. Kata beliau, hadis dengan lafaz ini lemah. Ini lemah. Beliau sebutkan dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Namun kata beliau, adapun makna, secara makna telah diriwayatkan banyak hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang memberitakan dariku satu hadis yang dia memandang bahwa hadis itu ada kedustaan, maka dia termasuk di antara salah satu pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Iyyakum wa kathratal hadithi anni. Man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan aw sidqa. Faman qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jauhilah dari banyak meriwayatkan hadis dariku. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu dengan mengatasnamakan aku, jangan sekali-kali dia mengucapkan kecuali kebenaran atau kejujuran. Ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali meriwayatkan hadis kecuali apabila kita meyakini bahwa hadis itu sahih. Kalau seorang ragu, jangan meriwayatkan hadis. Minimal dia menukil bahwa
Ada di kalangan para ulama hadis yang mensahihkan. Misalnya dia mengatakan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini, atau Al-Albani mensahihkan hadis ini, atau yang lainnya. Maka ma'asyara ikhwah rahimakumullah, adapun seorang menemukan sebuah hadis dalam sebuah kitab dalam keadaan dia tidak mengetahui apakah hadis itu sahih, lalu kemudian dia meriwayatkannya, maka tidak diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman qala 'alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menisbatkan kepadaku sebuah ucapan yang aku tidak mengatakannya, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan yang lainnya, dan disebutkan oleh beliau dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan dari kitab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil